AI, artificial intelligence. Nah, kemudian ada kepuasan pasien, akses yang lebih mudah dan layanan yang lebih personal. Nah, ini contoh sekarang kita untuk mendaftar BPJS saja sudah menggunakan mobile ya, tidak lagi ini, malah ada yang klinik-klinik kalau kita datang langsung harus kita masukkan aplikasi dulu. Mereka nggak mau terima, tapi diajarin kita bagaimana kita mengakses dan mendaftar melalui mobile. Gitu. Jadi baru dilakukan pelayanan untuk perawatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada tantangan dan implementasi teknologi di sektor kesehatan. Yang pertama adalah biaya implementasi. Investasi awal yang besar dan biaya operasionalnya yang tinggi. Ya, otomatis ya biaya implementasinya pasti tinggi. Kita butuh koneksi, server, dan aplikasi-aplikasi yang bentuk soft copy yang harus didesain dari nol sampai lahirnya aplikasi-aplikasi tersebut. Otomatis memerlukan biaya yang lebih tinggi ya. Namun tantangannya adalah yang kedua bisa keamanan data. Perlindungan data pasien dari akses yang tidak sah. Itu kalau implementasinya yang kurang bagus. Tapi pada prinsipnya sebenarnya kalau kita menggunakan aplikasi, datanya pasti lebih aman ya. Dan kita juga harus memasang security-nya untuk pengamanan bank datanya supaya tidak dilakukan hacker dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak kita inginkan. Jangan seperti dulu ada data-data yang dibobol oleh hacker, kemudian datanya bisa diperjualbelikan, ini berbahaya bagi keamanan negara. Ya, itu dia. Kemudian ada integrasi sistem, kesulitan dalam mengintegrasi berbagai sistem yang berbeda. Nah, ini kalau tantangannya. Tapi tantangan yang positifnya adalah semua bisa mengintegrasikan bila kita menggunakan aplikasi-aplikasi dan jaringan-jaringan yang kompatibel. Nah, ada standar dan regulasi yang terkait dengan teknologi informasi kesehatan. Regulasi. Kemudian ada peraturan pemerintah tentang data kesehatan. Kemudian ada undang-undang informasi dan transaksi pada undang-undang ITE. Dulu sedikit kita berkomentar yang diinginkan nanti bisa terjebak di dalam ya. Namun sekarang semasa baru untuk Pak Prabowo, alhamdulillah kita tidak terjebak, sudah direvisi untuk undang-undang ITE ini. Nah, kemudian ada tren perkembangan teknologi di bidang ini yang perlu kita ketahui. Mungkin ada teman-teman nanti ingin kita mengkombinasikan melalui AI, ya, kecerdasan. Lebih bagus kalau kita meneliti sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Jadi tidak hanya semuanya kita melihat perilaku kebersihan gigi dan mulut, perilaku kesehatan gigi dan mulut, ya. Ini selalu kita terjebak pada kasus-kasus itu saja, namun tidak beranjak pada proses dunia yang sedang ngetren terkait dengan teknologi informasi. Dari yang saya baca kemarin, cukup banyak sudah tentang kesehatan gigi dan mulut yang dikombinasikan dengan AI atau kecerdasan buatan itu ya. Ya, ada diagnosis yang lebih akurat dan pengobatan yang dipersonalisasi. Ada teman saya sedang melakukan penelitian tentang stroke hemoragik namanya.
Ada stroke hemoragik, ada stroke sistemik, gitu ya. Ini stroke yang terjadi akibat hipertensi, ya. Jadi dia mengkaitkan antara stroke itu dengan bagaimana AI bisa membaca stroke itu. Nah, nggak ada salahnya kalau kita dari gigi, kita mencoba bagaimana proses mendeteksi karies menggunakan AI, dan bagaimana mendeteksi kebersihan gigi dan mulut dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Itu lebih bagus kita coba kombinasikan dengan teknologi informasi yang baru berkembang sekarang. Kemudian ada Internet of Medical Things. Ini adalah pemantauan pasien jarak jauh dan manajemen kesehatan yang lebih baik. Ini yang belum kita pernah lakukan. Kita hanya menggunakan pasien. Itulah pemantauan yang sering kita lakukan, tapi tidak pernah kita dan belum pernah kita melakukan pasien pemantauan melalui jarak jauh menggunakan aplikasi. Kemudian ada blockchain, itu meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam manajemen data kesehatan. Nah, kemudian yang terakhir dan kesimpulannya adalah ada prospek ke depan. Teknologi informasi ini akan terus berperan penting dalam transformasi layanan kesehatan. Inovasi berkelanjutan akan meningkatkan akses dan kualitas perawatan kesehatan. Nah, kita tenaga kesehatan dituntut untuk terus mengikuti teknologi informasi yang sedang berkembang. Salah satunya adalah program pemerintah itu yang saya ceritakan tadi, yang saya terkait dengan akun Satu Sehat. Semua kita juga harus punya akun Satu Sehat. Salah satunya adalah kita harus mengikuti webinar-webinar di dalam itu untuk kemudian kita punya sertifikat dan terekod. Itu adalah salah satu teknologi informasi yang di bidang kesehatan, namun itu bukan di bidang kita tersendiri yang terkait dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, tapi adalah salah satunya itu untuk rekam medik atau peningkatan kapasitas daripada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oke, ini adalah materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya sambung satu lagi, nanti kita coba diskusi ya. Ini agak sedikit saya balap ya, lagi kurang fit ini. Ini dia pengenalan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pak, maaf Pak, untuk PPT-nya tidak muncul, Pak. Ya. Muncul nih? Udah ya? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Pak. Udah muncul, Pak. Di sana. Udah, Pak. Oke ya, kita lanjut ya. Penggunaan Ya, Pak. teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Ya. Ada manfaat penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, efisiensi tinggi. Ini dia. Efisiensi tinggi, otomatisasi tugas administrasi. Jadi kita bisa membuat administrasi yang lebih singkat. Misalnya kita sekarang di kantor, kita tidak lagi menggunakan kertas untuk surat menyurat, khususnya untuk antara poltekkes dengan poltekkes atau antara jurusan dengan direktoratnya. Ini menggunakan teknologi informasi. Nah, satunya disebut adalah Srikandi, ya. Jadi proses surat menyuratnya itu melalui aplikasi. Kecuali surat untuk proses dengan mahasiswa itu masih dibutuhkan hard copy-nya sebagai bukti ya, untuk di-print dan dicantumkan sebagai dasar ada proses administrasi. Ini salah satunya adalah
teknologi informasi dengan efisiensi tinggi. Kemudian yang kedua, akurasi diagnosa, ya, penggunaan perangkat lunak, ya, pencitraan. Ada akurasi diagnosa. Nah, ini itulah kita perlu menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang notabene kita adalah pengguna, kita sebagai operator, tapi tidak ada salahnya kalau ada teman-teman mungkin yang mampu di dalam bidang IT, silakan bagaimana bisa, ya. Selama ini kalau proses, salah satunya kita bisa melihat ini ada namanya kamera intraoral, ya. Kamera intraoral itu kan bisa salah satu kita mencoba mengakurasikan data diagnosa, sekaligus kita bisa memperlihatkan kepada pasien bahwasanya ada kasus-kasus yang di dalam rongga mulut yang mungkin dia tidak bisa dia lihat sendirinya. Dengan adanya teknologi intraoral, kita bisa melihat. Nah, oke, ya. Mungkin ada teknologi-teknologi yang baru yang bisa kita kombinasikan dengan AI, cukup kita meletakkan atau melewatkan di dalam rongga mulut, semua data-datanya bisa langsung keluar dengan tersendirinya, mungkin bisa saja dirancang. Kalau seandainya kita orang-orang IT yang notabene juga perawat gigi atau terapi gigi dan mulut, ya. Oke, kemudian ada perawatan lebih baik. Itu pemantauan kesehatan pasien yang lebih baik. Apalagi kalau kita menggunakan ada aplikasi-aplikasi contoh Halo Dokter atau Halodoc. Ini ada layanan konsultasi, ada layanan kita berobat dengan sudah didesain dengan dokter umum bayarannya sekian, dokter spesialis bayarannya sekian. Ini melalui aplikasi-aplikasi. Jadi kemudian juga bisa kita melakukan diskusi dan pemantauan terkait dengan kasus-kasus yang kita derita, gitu kira-kira. Kalau kita melihat secara luas di aplikasi Halodoc, nggak ada salahnya kalau kita bisa juga membuat aplikasi terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Malah saya sendiri, mungkin sudah saya ceritakan, saya sedang membuat sebuah aplikasi terkait dengan usaha kesehatan gigi sekolah. Ini yang kita, walaupun kita bukan orang ada basicnya IT, tapi kita berkolaborasi dengan orang IT, bagaimana aplikasi itu bisa berjalan dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di Puskesmas nantinya untuk melihat atau mencari dan mencatat status kebersihan gigi dan mulut, kemudian status kesehatan gigi dan mulut anak sekolah dasar itu. Ya, mudah-mudahan berjalan. Kemudian ada komunikasi yang efektif, penggunaan sistem penjadwalan online dan email. Ini yang perlu juga kita buat, bagaimana cara mendaftar pasien, membayar, dan sampai dengan selesai. Seperti saya ceritakan tadi, bisa seperti misalnya BPJS, bagaimana kita mendaftar di Puskesmas, di pelayanan primer, ya, pelayanan primer masing-masing, ataupun klinik-klinik Pratama, ini sekarang sudah diharuskan mendaftarnya melalui melalui aplikasi BPJS, ya. Kalau salah saya BPJS, karena kalau tidak kita daftar, kalau dulu langsung ke tempat, dicatat, kemudian ambil kartu dan dipanggil, baru masuk dan konsultasi dengan dokter. Kalau sekarang harus daftar dulu, ada nomor antriannya, ada dokternya, semua sudah tertera di dalam. Nih, kemudahan kemudahan yang terus berkembang sesuai dengan zamannya terkait dengan teknologi informasi. Namun kalau dilihat dari sisi tantangannya, ada usia-usia yang tidak bisa menggunakan IT, ini yang mungkin bisa menghambat untuk lajunya teknologi informasi. Namun perlu pendampingan dari apakah itu dari pihak keluarga maupun pihak pelayanan kesehatan sendiri. Nah, kemudian
ada aplikasi teknologi informasi dalam rekam medis pasien gigi. Nah, ini ada rekam medis digital. Banyak sekarang teman-teman yang lagi bergerilya di teknologi informasi, dia mencari orang-orang yang mau kerjasama terkait dengan rekam medis. Ada contohnya kemarin saya dihubungi langsung oleh orang tersebut melalui jejaring sosial, karena saya ada buka praktek mandiri, mereka menawarkan aplikasi rekam medis. Nih ya, jadi mereka terus mencari nasabah kalau kita bilang untuk bekerja sama terkait dengan rekam medis digital. Nah, ini tergantung dari kita, apakah kita membutuhkan rekam medis tersebut atau tidak. Tapi bagusnya kalau ada rezeki silakan, karena data-data yang kita kerjakan akan masuk ke dalam rekam medis. Dan ini bisa kita gunakan untuk pelaporan kita di akun Satu Sehat di bagian pelayanan profesional, ya, logbooknya di pelayanan profesional gitu. Oke, kemudian integrasi sistem. Ada berbagi informasi dengan dokter lain. Nah, ini contoh seperti Halodoc tadi, mereka banyak dokter, mereka bisa saling berkomunikasi dan berbagi informasi. Ya, kalau aplikasi teknologi yang kita ciptakan itu atau teman-teman yang buat bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian ada analisis data, ya. Ini dia pemanfaatan teknologi untuk diagnosa dan perawatan gigi. Ada radiologi digital, gambar lebih tajam dan detail. Ada foto ya, ada foto ronsen. Sekarang kan sudah banyak dijual dan lumayan mahal. Kompetensi kita mengetahui lah ya, kalau di tempat kita itu ada foto ronsen yang di klinik ada sekitar 3 buah, namun tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Ini contoh dari teknologi informasi red foto ronsen pun yang digital bisa kita gunakan itu lebih bermanfaat. Kemudian ada CAT atau CAM, prosedur pembuatan gigi tiruan yang lebih akurat. Nah, ini adalah bukan dari kompetensi kita, paling tidak kita mengetahui bagaimana teknologi yang sedang berkembang. Kemudian ada simulasi perawatan, perencanaan lebih baik. Ada integrasi teknologi informasi dalam komunikasi dengan pasien. Yang pertama, pengingat janji temu melalui SMS atau email otomatis. Ada teman-teman kita, dia ada membuat WA auto blast. Seandainya yang praktek mandiri biasa ya, begitu kita ketik atau kita kirim pesan ke WA-nya langsung keluar terkait dengan janji, dan sekaligus dia mempromosikan praktek mandirinya dengan jadwal dan schedule-nya yang langsung keluar. Ini bisa didesain melalui WA Auto Blast. Kemudian ada portal pasien online. Ini dia, akses informasi dan penjadwalan. Ini ada portal-portal, ada seperti web nih ya, bisa kita daftarkan terkait dengan pendaftaran pasien. Kemudian ada formulir online. Ada formulir online ini macam-macam. Mungkin yang biasa kita buat melalui Google Form. Misal ya, paling dari Google Form dibuat kalau kita. Kemudian ada Google Fox namanya satu lagi. Ya, macam-macam dia lah ya. Cuman yang sering digunakan adalah Google Form. Mungkin teman-teman kalau dulu ada praktikum penggunaan teknologi informasi ini dibuatkan atau ditugaskan teman-teman untuk membuat
Google Form terkait dengan pendaftaran pasien, ya, sampai dengan ke perawatan pasien dan kasus sampai selesai pasien, ya. Maksudnya dari pendaftaran sampai dengan pekerjaan pasien. Nih, kita jangan hanya bisa pegang instrumen, tapi bisa juga sedikit mengakses atau menggunakan teknologi informasi. Pak tahu mungkin ada kita melakukan penelitian, nggak mungkin kita harus ke lapangan, kita bisa menggunakan formulir online, salah satunya Google Form, yang udah kita buat, kemudian kita share kepada penanggung jawab, misalnya ke desa tersebut sama Pak Peci, atau kadernya bisa membagikan kepada warga-warga yang ada di desa tersebut. Ini untuk penjaringan dan pengumpulan data yang digunakan melalui formulir online atau salah satunya adalah Google Form. Oke. Nah, ada peran teknologi informasi dalam manajemen praktek ini. Penjadwalan, manajemen keuangan, manajemen inventaris, ya. Ini manajemennya, ya. Kemudian ada tantangan dan kendala, biaya implementasi tinggi, pelatihan personil sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita gaptek, sama sekali tidak bisa pegang laptop gitu, ya. Mungkin laptopnya bisa pegang tapi mouse-nya nggak bisa pegang, seperti orang tremor. Ini dia. Nah, kemudian ada keamanan data sangat penting, ya, supaya tidak dilakukan pencurian atau dihacker oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian integrasi sistem mungkin sulit bagi orang-orang yang bukan di bidangnya, tapi dia bagus terintegrasi keseluruhan untuk memudahkan operator bekerja. Ya, oke. Kemudian ada masa depan dari pengembangan teknologi ini, kecerdasan buatan atau AI. Nah, ini diagnosanya yang lebih akurat. Ada sudah berkembang ke robot ini, ya, robot, tapi kita belum. Ada jurnal-jurnal yang kita baca, mereka sudah mengarah ke arah sana, bagaimana bisa dideteksi oleh robotik tersebut. Nah, ada kemudian cloud computingnya, ini adalah sistem dari teknologi informasinya, ya, kita tidak bisa menjelaskan itu. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada lagi satu materi, nanti saya share aja terkait dengan akun Satu Sehat atau transformasi kesehatan, khususnya di Satu Sehat, ya. Oke, mungkin materinya agak monoton, silakan dibacakan saja. Saya tidak menjelaskan lebih detail. Mungkin ada pertanyaan, kita persilakan. Ada, Pak. Ya, sekian Bu Yurna. Mungkin ini agak melenceng dari yang Bapak terangkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan tugas yang diberikan kemarin, Pak. Oh iya, Bu. Kami masih, terutama saya sendiri, masih kurang paham dengan tugas ini. Itu membuat makalah tentang makalah kajian literatur, gitu ya, Pak, ya. Terus temanya pemanfaatan teknologi informasi dalam terapi gigi dan mulut. Gitu ya, Pak. Ya, siapa, Bu? Jadi kita disuruh mencari 5 atau 10 artikel ilmiah terbaru. Terus menganalisis manfaat, kendala, serta peluang penerapannya di Indonesia. Berarti ini maksudnya 2 tugas atau bagaimana ya, Pak? Satu makalah, terus mencari ini artikel.
Baik Bu. Jadi prinsipnya memang sebenarnya literatur review Bu, ya. Literatur review itu kita mencari jurnal, kemudian kita telaah tentang jurnal tersebut. Itu dia. Nah, yang saya tugaskan di sini kita mencari jurnal, kemudian silakan menganalisis sesuai abstraknya saja, sesuai dengan argumen masing-masing terkait dengan abstrak itu, Bu. Oh, itunya Pak. Jadi Izin, Pak, makalahnya nggak itu langsung- maksudnya gimana Pak? Dibuatkan makalahnya atau bagaimana Pak? Ya, maksudnya kan ada lima jurnal ya Bu ya, Ya. 5 jurnal ya, kita suruh ya. Ya Pak. Ya, oke. Analisisnya itu adalah di abstrak yang kita lihat. Ini kan ada Ya, mesti Pak. ada sesuai dengan argumen masing-masing lah. Kita mencari sanggahan sedikit gitu. Nggak usah banyak. Kita ingin melihat narasinya saja. Nah, nanti silakan kelimanya itu dijilid jadi satu Oh gitu. atau dimasukkan jadi satu baru dikirimkan diupload ke dalam link itu yang kita nanti kita cek. Oh iya. Paham. Itunya Pak. Oh, Ya, nggak payah-payah Bu. Tadi Bu Risma bilangnya susah. Masukkan ke chat, cari Iya Pak, jurnal izin dulu Pak. Bu. Sokal aku Pak. Jadi Pening. gini dia. Ini saya kasih tahu. Silakan cari jurnal. Sekarang banyak AI yang sudah bisa dimanfaatkan. Nggak perlu kita harus baca, ya. Kita bisa masukkan dia ke dalam AI. Nanti dia yang menjawab itu atau masukkan ke dalam ChatGPT Bu. Masukkan dia, upload dia ke dalam ChatGPT. Tolong jelaskan, tolong analisis. Dia yang keluar nanti. Cuman Ibu perlu baca. jurnalnya tadi yang kita dapat itu dimasukkan ke ChatGPT Pak. Betul Bu, betul. Jadi itu lebih mudah. Ini trik saya kasih tahu. Kalau kita membaca semua, mungkin Ibu-ibu bakal muntah nanti, Ngantuk Pak. ya kan? Bakal muntah. Jadi cari jurnalnya, cari dulu jurnalnya. Mau pakai Harzing, mau pakai Mendeley, mau pakai Google Scholar, cari dulu judulnya yang terkait dengan teknologi lah kita katakan ya. Nanti Iya Pak. analisisnya, kalau Ibu nggak sanggup baca, masukkan dia ke dalam ChatGPT. Dia yang menjelaskan tuh nanti. Ya, tapi Ibu baca supaya Ibu paham Ya, apa yang dijelaskan dengan dia si jurnal itu, apa yang dijelaskan oleh ChatGPT terkait dengan jurnal itu. Supaya kita punya wawasan loh. Sebenarnya nggak perlu saya cerita, tapi jangan sampai nanti kebingungan semuanya gitu. Iya Pak, izin Pak. Saya juga bingung juga Pak. Ya, oke. Evaluasinya kepada Oke, silakan. Pak Bu Yurna ya. Ya Pak, paham Pak. Silakan Mena di ration. Iya Pak Heri. kalian masyarakat kalian itu yang dari luar yang justru ke situ Kenapa Mena? evaluasinya. Ini tidak Nah, Wena kan udah dapat jurnalnya 7, kan? Iya juga ya gitu. Untuk Itu kan kebetulan dia sama Enggak dengar. kita Putus Mena. kan. Kayak itu tadi Heri. Ya, Jadi kita udah dapat jurnalnya 7 ini. Analisisnya juga udah berubah semua. Itu juga jadi jago. orangnya emang kalau Jurnal benar nggak? Pak Heri. Tolong mic-nya Bu Risma. Bu Risma di mute dulu Bu. Enggak dengar nih yang pertanyaan dari Menanya. Oke, silakan Mena ulang Mena. Iya Pak Heri. Ini kan Mena kan udah dapat Pak Heri 7. Ya. Yaitu Kak Mena putus-putus suaranya, Kak. aduh. Putus Mena. Kurang bagus sinyalnya Kak Mena mungkin ini. Udah. Di apa? Di chat aja kok enggak Mena.
Mana sendoknya? Ambil sendok. Halo Pak Heri. Ya, Kak Mena. Putus terus ya. Iya. Ini udah dengar Pak Heri? Ya, dengar. Nah, jadi kan Mena kan udah dapat 7 jurnal Pak Heri. Ya. Yang PR Pak Heri, tugas dari Pak Heri, itu kan udah dapat analisisnya, masalahnya udah dapat semua. Itu apakah nanti di 7 jurnal itu disatukan analisisnya semuanya, kemudian kita buat kesimpulan satu aja, atau kesimpulan menurut jurnalnya masing-masing dalam Oh, ya. makalahnya tersebut? Untuk ya, oke, makasih Mena. Dibuat aja untuk masing-masing aja Mena ya. Ya. Dibuat Pak Heri. ya, dibuat masing-masing aja. Kalau semuanya kita harus gabung tuh berarti harus dibaca keseluruhan daripada jurnalnya nanti ya. Nah, ini masing-masing. Yuk, Oke. makasih Pak Heri. Sama-sama. Oke, ada lagi? Izin Pak. Ya, silakan Triasna. Ya, ini Pak. Kita kan kemarin makalah itu ada temanya tentang kesehatan gigi, penggunaan media informasi tentang kesehatan gigi gitu Pak. Berarti temanya sama semua kita mahasiswa atau bagaimana Pak? Atau tema itu intinya judulnya berbeda atau bagaimana Pak? Ya, boleh. Judulnya boleh beda-beda. Kenapa Pak? Jadi kan kita kan sebenarnya saya mau lihat analisisnya. Kalau judulnya pasti sama. Contoh teknologi informasi dari media penyuluhan. Media penyuluhan kan masuk juga ke situ. Media penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, apakah itu menggunakan PowerPoint, menggunakan Canva, menggunakan video, menggunakan TikTok, menggunakan Instagram. Kan salah satunya itu adalah teknologi informasi. Ya, itu ada semua jurnal-jurnal yang terkait dengan itu yang dikombinkan dengan kesehatan gigi dan mulut, khususnya di promosinya gitu. Nah, sebenarnya saya mau lihat bagaimana analisis dari teman-teman semuanya, masing-masing kan pasti berbeda tuh. Kecuali masuk ke ChatGPT itu semuanya akan sama gitu. Ya kan? Nah, karena semuanya pada pusing, makanya saya kasih udahlah ChatGPT, walaupun saya juga tahu sudah ada niat semuanya bakal masuk ke ChatGPT. Tapi kalau adik-adik yang baru-baru ini baru kemudian dia nyambung, kan bagusnya jangan main ChatGPT supaya wawasan kita itu bisa terbuka itu. Bagaimana menganalisis dari sebuah jurnal. Itu namanya ada teknik Prisma dari literatur review sebenarnya. Nah, itu arahnya ke sana. Cuman kalau semuanya bingung, ya nggak ada masalah. Silakan masuk ChatGPT. Pasti nanti dikombinkan lah, jangan semuanya sama, nanti terjadi plagiarisme gitu ya. Itu dia Bu Trisna. Jadi topiknya silakan, nggak ada masalah sama. Mungkin judulnya nanti pasti akan berbeda. Kadang ada penelitian yang kita dapat misalnya dari Poltekkes Aceh, dosen Poltekkes Aceh. Ada teman-teman yang dapat dari Poltekkes lainnya, ada yang dapat dari kedokteran gigi, dan sebagainya dan sebagainya. Ini ya tuh Bu Trisna. Berarti Pak, kita bikin makalah bentuknya seperti makalah juga kita bikin Pak, ada pendahuluannya, pakai covernya atau gimana Pak? Enggak Bu, kalau bentuk literatur review itu ya, kalau literatur review itu kita menelaah jurnal sebenarnya, ya. Jadi kalau sudah ada jurnal, contoh begini, misalnya Ibu dapat satu jurnal, ya kan? Iya. Ya, saya kan hanya minta analisis, sebenarnya ada manfaat, ada tantangan dan lain sebagainya, ada kendalanya. Tapi kita nggak sampai ke sana boleh juga. Bagaimana menganalisis sebuah jurnal itu dengan narasi kita sendiri. Berarti Ibu harus baca abstraknya gitu. Kalau Ibu sudah baca abstraknya, itu ada intisari dari keseluruhan dari isi jurnal. Gitu. Kalau kita sudah baca abstrak, kita udah bisa ngambil kesimpulan. Gitu. Itu aja ditelaah sedikit analisisnya. Nggak usah terlalu banyak, satu paragraf selesai gitu. Saya nggak minta keseluruhan literaturnya. Misalnya jurnal seperti ini Pak, pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi untuk konsultasi gigi secara online di kalangan generasi Z misalnya, kayak gitu kita dapatkan jurnalnya Pak. Itu berarti yang kita telah kan Pak? Boleh? Iya, boleh Bu. Baca abstraknya. Abstraknya ya Pak? Iya. Di abstraknya itu ketemu semua. Abstraknya itu intisari Bu. Intisari dari sebuah penelitian. Dari penelitian itu. Kalau kita sudah baca abstrak, itu sama dengan kita
membaca keseluruhan dari jurnal itu. Itu dia. Baca abstraknya dulu. Nah, kemudian nanti baru analisis sedikit. Tinggal dikombinasikan dengan abstrak itu. Pakai narasi kita sedikit, selesai itu, Bu. Baik Pak, terima kasih Pak informasinya. Baik, Bu Tresna. Oke ya, nggak apa-apa, silakan. Pokoknya buat aja dulu tugasnya ya. Buat aja dulu tugasnya. Itu teknik literatur review sebenarnya. Tapi kalau belum Iya, sampai ke sana, tapi kita pelan-pelan saja gitu ya. Baca aja, ambil jurnal, baca abstraknya, sama dengan sudah kita membaca keseluruhan dari jurnal. Nah, nanti silakan sedikit analisis sesuai dengan pendapat kita. Oke ya. Terus dong, minum. Oke, nggak ada lagi? Pak, izin Pak. Izin Oke. Pak. Silakan Bu Srima. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Bu Risma ya. Iya Pak. Pak, Silakan. aku kurang ngerti Pak. Apa arti CTPT Pak? Kenapa Bu? Apa arti CTPT? Nggak ngerti aku Pak. CCTV maksudnya? Itu tadi apa namanya? CTPT-nya masukkan kata gitu. Chat GPT. Oh, Tulis macet GPT Pak. ChatGPT maksudnya Bu. Itu Pak. Iya, apa itu Pak? Nggak ngerti aku Pak. Betul Pak. Ya Bu. Nanti bukan. Ibu tanya sama teman-teman, masa TGM enggak harus enggak tahu ChatGPT. Anak SD aja udah tahu ChatGPT sekarang, Bu. Bu Risma, Iya, aku ngapain aja Bu aku, Risma? Pak. Ketinggalan aku Pak. Ya, Bu Kan nggak tahu Risma, tanya. Iya Pak. nanti Bu Risma coba ketik di Google ChatGPT. Ya, itu salah satu AI Bu. Bisa membantu ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya kita. Untuk apa yang kita nggak tahu tanya sama dia. Tapi bukan berarti kita harus ngambil semuanya. Ya, itu hanya Oke Pak. sebagai panduan, tapi nanti dikombinasi dan diparafrase bahasanya. Jangan ngambil bahasa ChatGPT. Bahasa ChatGPT itu bahasa orang yang dibuat sebuah aplikasi gitu. Oh. Ya. Iya Pak, izin Pak, aku nggak ngerti tadi Pak. Itu ikut tanya Pak. Banyak Bu, ada ChatGPT, ada Copilot, ada Gemini. Kalau di punya Cina itu ada namanya DeepSeek gitu. Oke Pak, makasih banyak Pak. Izin ya Pak. Ya, silakan apa-apa Bu. Pak, kan Oke. aku kan Bapak kan aku dosen bimbingku pencabutan Pak. Nanti Pak, nanti sore bisa Pak saya hubungi Bapak. Boleh Bu, boleh. Oke. Boleh Bu. Izin ya Pak ya. Ya, oke. Susah kali ya mau cabut gigi. Udah cabut gigi belum? Belum Pak, susah kali cari pasiennya Pak. Apa lagi Pak? Izin Pak. Iya, Pak. silakan. Ya Pak. Izin Pak. Ya, Bu Yurna. Silakan Bu, silakan. Terima kasih Pak. Saya kan dosen pembimbingnya, ini mengenai pencabutan juga Pak. Dosen pembimbingnya sama Bapak. Terus kalau udah selesai videonya, udah selesai nanti dikirimnya kepastiannya kemana jadinya Pak? Kemarin kan kita masih ragu Pak. Boleh kirim link Bu, boleh Bu. Sudah ada linknya Pak. Ya boleh, nanti silakan WA saya boleh. Oh gitu ya Pak, boleh Pak. Ya. Ya Pak. Boleh. Satu lagi Pak, ini kadang kita waktu ambil videonya agak grogi juga Pak. Pas pasiennya datang, kita lupa waktu pembukaannya. Nanti yang pembukaannya itu misalnya pengenalan diri ke Pak di awal video. Itu lupa kita buatnya. Tapi pasiennya udah pergi Pak, nanti kita bikin lagi pembukaannya, kita sambungkan dengan video pencabutan itu boleh Pak? Soalnya, Boleh Bu, boleh, nggak apa-apa Bu. Ya, Pak. Ya, Terima kasih Pak. karena kita boleh, kita hanya melihat tekniknya saja, teknik dari pencabutan itu. Ya, penting
Nah, yang penting kita melakukan sesuai dengan kompetensi. Kita nggak melihat videonya mau sebagus mana, karena kita kuliahnya bukan kuliah teknologi video, bukan teknologi informatika ya. Tapi karena kita nggak bisa berpraktek secara langsung, nah kita menuntun mahasiswa, para ibu-ibu ini prakteknya secara daring di tempat masing-masing dengan mengirimkan bukti ke kita. Itu aja, Bu. Ya. Kasih ya Pak. Izin ya Oke. Pak ya. Baik, oke. Ada lagi? Ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, ini terkait pembuatan video pencabutan gigi ya Pak ya. Kebetulan saya juga pembimbingnya Bapak sendiri. Ini apakah ada durasinya Pak? Mungkin sekian menit minimalnya, maksimalnya sekian menit. Ada nggak Pak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tergantung dari kasus yang kita kerjakan. Ada yang mudah, ada yang payah, kan itu ya. Iya. Nah, disesuaikan saja. Bukan berarti kita harus mengejar waktu, cabut gigi anak orang, kita kebut. Oh tidak. Kebiasaan aja bagaimana yang seharian kita lakukan, itu aja. Tapi nanti kan videonya boleh dipotong disambung-sambung Pak, biar semua alur semuanya bisa kita lewati dan kita masukin ke video, boleh ya Pak ya? Boleh. Yang penting berkesinambungan aja itu ya, Bu ya. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak. Oke. Oke ya. Ada lagi ya? Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ini pertemuan kita terakhir ya. Nanti lebih kurang saya mohon maaf. Insyaallah nanti kapan-kapan kita bisa bertatap muka, khususnya di Aceh nanti ya. Oke. Ya Pak. Insyaallah Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Pak. Mbak Risma, Apa? aku kirim ke WA kakak. Iya, berarti Gembol. Berarti kita mencabut gigi itu kan, kita lihat Bapak itu tekniknya gimana cabut gigi itu. Suka kita. Iya. Cabut gigi. Aku jadi nggak stres. Terus kita luksasi atau rotasi. Udah. Iya. Cabut. Iya. Ini terakhir. Iya. Aku pikirnya kayak gitu. Baru penambalan juga kayak gitu rupanya. Iya, kita pakai aja ini Kak tongsis. Nah, tongsis kayak gini ya. Udah, kita jalan aja. Iya. Udah, tuh ChatGPT udah aku kirim tadi tuh. Yang ChatGPT. Oh ya. Oke. Kasih banyak yo. Heeh. Jadi kakak nggak pahamnya di mana lagi? Biar aku Udah kirim. Pak itu ya CTPT itu nggak pengerti aku tadi. Udah aku kirim. Oke. WA kakak. Oke, baru buka otakku tadi. Pening aku yang tadi pemanfaatan tema apa itu rupanya abstrak yang kita ambil rupanya ya. Kakak cari jurnal. Iya 5. Jurnalnya 5 udah dapat. Iya 5. Baru kita cari lapanya abstraknya itu. Kita masukkan lapanya itu. Jurnalnya udah dapat. Jurnal dapat tapi tinggal apanya entah apa mau kubuat. Analisanya lagi. Oh iya, itu gampang tuh. Yang pakai tulis ChatGPT tangan itu udah aja. selesai Kak. Kak Risma. Belum. Yang tulis tangan udah Belum. selesai. Oh, Ibu Eka ya, Ibu Eka kan. Bukan, bucut aja, bucut aja. Iya, baru terbuat 12 otakku halaman pening loh aku Kak. tadi. Cepatlah selesaikan 12 halaman. Ya, memang banyak banget itu. Chat GPT aja, Chat GPT. Jangan pusing-pusing, tinggal nyalin. Iya, Ya, Kak Mena. bisa tiru aku udah mikirin tugas. Kakak masukin dalam ChatGPT tugas konservasi kakak tuh. Kakak print, kakak tulis tangan. Udah selesai tuh. Kampa itu itu kan pakai kampa. tuh bikin buku. Ibu Rosa boleh nanya nggak? Boleh. Iya, boleh masuk. Bu, kita kan pencabutan boleh gigi molar kan, tapi yang udah terpisah akarnya kan. Iya. Iya. Terus sisa akarnya Rosa. itu Bu, kan kalau sisa akarnya 2 itu kasusnya dihitung 1 1. atau 2 Bu? 1. Rosa pikir 2. Jangan mau enaknya aja, 1 gigi itu Fotonya Rosa. 2. Bikinlah Parosa. Biar ada kasusmu jadi 2.
Tapi Iya. kalau misalnya Radik P2 itu bikin 2 kasus bisa. Tapi kalau molarnya 1, akarnya 2 atau 3 tetap 1 kasus, Mas. Iya, Mau Bu. sedikit lagi. Iya, Bu. Kak Risma udah puas kan? Udah paham? Udah. Baru terbuka otakku tadi. Apa lah itu tugas sakit kepalaku. Risma sibuk lah telepon Bena terus. Tadi awal lagi Iya. telepon ke atasan. Nggak bisa Iya, nggak telepon ngerti apa-apa. aku. Sampai kita cari apanya judul. Kayak mana caranya? Nggak ngerti aku. Kakak, semuanya di Ada dapur internet di Kak. komputer ini ada jawabannya, Kak. Iya, aku buka YouTube Google. Tinggal udah 5 tuh Google jurnal. Kayak mana cara apa Tapi yang ngerjakan? kemarin mencari jurnal tuh di Google Scholar. Nah, mau Ya. kuliahin pula lagi Google Scholar tuh. Nih, ku fotoin. Tuh tinggal kakak olah. Nah, caranya gimana? Belum ada kedengaran. Caranya